Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi di channel Ida Falika. Mari kita berbagi informasi dan edukasi di sini. Saat ini saya akan membahas tentang Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggara program jaminan kesehatan. Mulai tanggal 24 Januari 2023 dengan diterbitkannya Permenkes nomor 3 tahun 2023 yang bertujuan meningkatkan kualitas dan mutu layanan kesehatan. Baik teman-teman, di sini saya hanya mencoba menjelaskan perubahan-perubahan yang ada. Untuk detailnya silahkan pelajari lebih lanjut. Info penting yang pertama kita bahas langsung pada bagian ketiga tentang selisih biaya. Pengaturan pembayaran selisih biaya. Dibukanya kenaikan kelas perawatan yang lebih tinggi dapat dilakukan lebih dari satu tingkat lebih tinggi dari kelas yang menjadi hak peserta. Peserta JKN yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif atau rawat inap yang lebih tinggi dari haknya harus membayar selisih biaya setiap episode rawat jalan eksekutif ataupun rawat inap. Ini perbedaan pada Permenkes nomor 3 ini ya. Hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1 atau VIP. Perhitungannya, selisih tarif inasi bijis antara kelas 1 dengan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75% dari tarif inasi bijis kelas 1. Ketentuan selisih biaya ini berlaku bila biaya rawat inap di FKRTL tidak melebihi tarif inasi bijis sesuai hak peserta. Contohnya, besaran inasi bijis lebih besar dari tarif total, maka ketentuan selisih biaya gugur. Misal tarif inasi bijis 5 juta, tarif pil RS 4 juta. Karena tarif inasi bijis lebih besar, maka peserta tidak dikenakan iur biaya atas kenaikan kelas tersebut. Info pentingnya yaitu BPJS kelas 3 tidak bisa naik kelas. Semua segmen baik itu mandiri maupun BPJS pemerintah tidak bisa naik kelas. Kenapa kelas 3 tidak bisa naik kelas? Karena di dalam komponennya ada kontribusi dalam pembayaran iuran tersebut. Bagaimana jika peserta tersebut tetap menginginkan hak kelas? Maka penjamin BPJS-nya menjadi gugur atau bisa dialihkan menjadi penjamin umum. BPJS kelas 2 bisa naik kelas 2 tingkat atau langsung ke VIP. Peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya dapat meningkatkan kelas perawatan dengan membayar selisih biaya. FKRTL wajib menginformasikan ketentuan mengenai selisih biaya sebelum peserta menerima pelayanan. Harus ada keterbukaan informasi dari FKRTL tersebut. Pengaturan selisih biaya sudah diakomodir dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023. Skema selisih biaya tidak diperkenankan bagi peserta penerima bantuan iuran, peserta pekerja bukan penerima upah kelas 3, peserta bukan pekerja kelas 3, peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, peserta PPU yang di PHK. Jika selisih biaya dibayar oleh pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan, maka ketentuan selisih biaya dibayarkan sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dengan FKRTL. Untuk keterbukaan informasi, FKRTL wajib menerbitkan tagihan peserta yang mengalami kenaikan kelas perawatan berupa satu tagihan yang tidak terpisahkan. Perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam standar tarif inasi bijis dengan penegasan pada pelayanan obat penyakit kronis untuk pemberian sekurang-kurangnya 7 hari, jenis-jenis pelayanan KB, kantung darah dan pelayanan darah. Selanjutnya, perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam standar tarif non-inasi bijis dengan penambahan pada pelayanan imunohistokimia, pemeriksaan EGFR, obat alteplase. Nah, obat ini diberikan untuk kasus stroke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya yaitu kantong darah. Pelayanan kantong darah diberikan untuk pasien thalassemia mayor, hemofilia, leukemia yang membutuhkan darah pada saat rawat jalan. Ambulan.
Penambahan kausal bahwa pelayanan ambulan hanya dijamin jika rujukan dilakukan pada vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pada kasus gawat darurat dari vaskes yang tidak bekerja sama kepada vaskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan penyelamatan nyawa pasien. Yang terakhir adalah alat bantu kesehatan. Penambahan persyaratan pemberian alat bantu kesehatan dan perubahan harga beberapa alat bantu berdasarkan resep dokter sesuai dengan kompensasi untuk alat bantu, yaitu kacamata, alat bantu dengar, protesa alat gerak, sedangkan alat bantu lainnya hanya terjadi pada perubahan harga, yaitu korset tulang belakang, kruk, dan lain-lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus belajar, terus bermimpi, terus bertanya mengapa. Jangan puas dengan apa yang sudah kamu ketahui. Tetap semangat, guys. Assalamualaikum.